Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua baik-baik. Ada yang kedinginan? Tidak ada. Ya. Kalau kita dibaptis atau Bapak Ibu menyaksikan peristiwa pembaptisan. Pembaptisan ditandai didahului dengan peristiwa apa? Setelah doa umat. Masih ingat Bapak Ibu? Imam membuat apa pada sang bayi? Hai. Semua yang hadir di sini sudah dibaptis atau belum? Sudah, masih ingat? Imam itu membuat tanda salib di dahi bayi, tanda kemenangan Kristus. Lalu ketika kita dibaptis, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan juga api menurut Injil hari ini. Kemudian ketika dibaptis ditandai tanda salib di dahi kita masing-masing. Tanda salib yang sama dilakukan terakhir kali saat kapan? Hai. Karena saya perhatikan ketika penguburan itu umat itu berdiri jauh-jauh takut lihat kuburan, padahal nanti kita semua masuk ke sana. Terakhir sebelum kuburan ditutup, imam membuat tanda salib di atas jenazah. Semoga saudara ditandai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah itu baru makam ditutup.
Maka baik kematian maupun kehidupan kita adalah milik Kristus. Maka lewat sakramen pembaptisan kita dimeteraikan menjadi anak Allah, anggota gereja Katolik. Kalau kita tidak atau belum menerima sakramen baptis, maka kita tidak bisa menerima sakramen yang lain. Ya. Kalau kita belum dibaptis menjadi orang Katolik, kita tidak bisa menerima sakramen komuni, krisma, pengurapan orang sakit dan lain sebagainya. Maka sakramen baptis menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk bisa menerima sakramen yang lain. Maka setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh siapa Bapak Ibu? Hai, oleh siapa? Yohanes. Siapa? Yohanes ada banyak. Yohanes Pembaptis. Di saat itu setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus mulai berkarya. Yesus berkarya berapa tahun dan akhirnya disalibkan? Hai, jangan lihat saya, jawab pertanyaannya. Yesus berkarya berapa tahun dan akhirnya disalibkan? Hai, yang kor 3 tahun, yang sini 3 tahun. Yesus wafat pada umur berapa tahun? Berapa? 33. Terima kasih banyak. Dan lewat ketiga bacaan suci hari ini, ketika semua orang sudah dibaptis dan Yesus juga sudah dibaptis, Yesus sedang berdoa, lalu langit terbuka dan terdengarlah suara dari langit. Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Allah Bapa, Tuhan Allah meminta kita untuk mendengarkan Yesus, bukan mendengarkan yang lain. Mendengarkannya dan melakukan seluruh perintahnya, maka kita akan memperoleh kehidupan abadi kini maupun di akhirat nanti. Mendengarkan Yesus dan melakukan seluruh perintahnya. Tetapi seringkali kita mengabaikan perintah Yesus, tetapi perintah orang-orang pintar kita lakukan. Perintah orang-orang pintar itu kita lakukan, tapi perintah Yesus seringkali kita abaikan. Maka hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita untuk selamat, kita harus mendengarkan suara Tuhan Yesus yang selalu dan senantiasa mengorbankan diri dan hidupnya menjadi keselamatan, menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang percaya kepadanya. Maka peristiwa pembaptisan Yesus mengingatkan kepada kita, Tuhan tidak hanya merendahkan diri di kandang domba, tetapi juga Tuhan merendahkan diri di hadapan manusia, mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Seringkali Tuhan, berulang kali Tuhan merendahkan diri untuk menyelamatkan kita, tetapi seringkali manusia meninggikan diri melebihi Tuhan Allahnya. Maka di situ keselamatan tidak terjadi. Yesus mengingatkan kepada kita, keselamatan akan terjadi ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama yang lain. Mari kita berjuang, semoga lewat peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus hari ini, kita juga mengingat peristiwa pembaptisan diri kita masing-masing, dimeteraikan menjadi anak Allah. Dengan demikian pikiran, perkataan, dan perbuatan kita pun senantiasa menyerupai pikiran, perkataan, dan tindakan Yesus sendiri. Semoga.